slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. Pramusim MotoGP, Enea Bastianini tercepat di hari kedua di Sepang, Marquez terlempar ke posisi 14. Ducati masih mendominasi hasil uji coba hari kedua pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia, Rabu 7 Februari. Pembalap tim utama Ducati, Enea Bastianini, menjadi yang terdepan. Mencatatkan waktu 1 menit 57.134 detik dengan menempuh 46 lap, Enea Bastianini naik 6 peringkat dari hasil yang dicapainya pada uji coba pertama pramusim MotoGP 2024 beberapa jam sebelumnya. Catatan waktu pembalap asal Italia itu juga lebih cepat 0,546 detik dari capaiannya di latihan bebas pertama. Bastianini unggul atas pembalap Ducati yang berkendara dengan bendera Pramac Racing, Jorge Martin. Pembalap asal Spanyol runner-up MotoGP musim lalu tersebut berjarak 0,139 detik di belakang Bastianini. Menyela di posisi ketiga dan keempat adalah pembalap KTM, Brad Binder, dan Aprilia, Aleix Espargaro. Brad Binder menorehkan waktu 1 menit 57,327 detik sementara Espargaro 1 menit 57,446 detik. Juara bertahan Francesco Bagnaia menempati posisi kelima dengan jarak 0,335 detik di belakang Bastianini. Turun satu peringkat dari capaian di uji coba pertama meski meraih catatan waktu yang sama. Pembalap debutan Ducati juara dunia 8 kali, Marc Marquez, harus puas dengan posisi ke-14. Berpacu dengan bendera Gresini Racing, Marquez berjarak 0,984 detik di belakang Bastianini. Marquez turun satu peringkat dari capaiannya di uji coba pertama. Namun begitu, di uji coba pertama pembalap asal Spanyol dengan julukan Baby Alien itu lebih lambat 0,503 detik dari catatan di uji coba kedua. Adapun pembalap anyar Repsol Honda yang menggantikan Marc Marquez, Luca Marini, menempati peringkat ke-17. Marini mencatatkan waktu 1 menit 58.394 detik. Latihan pramusim MotoGP 2024 hari kedua di Sepang juga diwarnai dengan insiden jatuhnya pembalap VR46, Marco Bezzecchi, di tikungan ke-7. Namun, VR46 mengonfirmasi bahwa pembalapnya itu dalam kondisi baik. Uji coba pramusim MotoGP 2024 di Sepang masih menyisakan satu kali pacuan lagi. Para pembalap akan kembali memacu motornya di sirkuit pada Kamis 8 Februari besok pada pukul 16.30 18.00 waktu setempat. Dani Pedrosa kagum, hasil tes pramusim MotoGP 2024 Marc Marquez meradang, klarifikasi salah paham soal anggapan kecelakaan. Pembalap Gresini, Marc Marquez, menjelaskan anggapan awal bahwa dia terjatuh pada hari pertama tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia, Selasa, tanggal 6 Februari tahun 2024, ternyata salah. Meskipun tampilan waktu menunjukkan bahwa Marquez mengalami kecelakaan pertamanya di Ducati pada hari pertama tes Sepang, ia kemudian mengungkapkan bahwa hal itu tidak terjadi. Sebuah pesan pada waktu resmi menyebutkan Marquez terjatuh di tikungan 15, di tengah-tengah hari pertama tes pramusim MotoGP 2024. Di tikungan terakhir, mereka menyebutnya kecelakaan, tetapi itu bukan kecelakaan, ucap pemegang 8 gelar juara dunia itu menegaskan seperti dilansir dari Crash. Itu adalah masalah teknis, saya masuk ke dalam kerikil, tetapi lurus, bukan tabrakan. Selain itu saya punya masalah di tikungan 9, saya masuk ke dalam paddock, ada beberapa trik dengan Ducati yang mereka jelaskan kepada saya berkata, apa yang terjadi di sana? Mereka menjelaskan kepada saya sesuatu yang perlu saya pelajari, saya memiliki kepercayaan diri, saya mengatur kecepatan, dan saya mendapatkan momen itu, ucap pembalap 30 tahun itu. Dia menambahkan dalam sebuah wawancara dengan Dorna. Tidak, itu adalah kesalahpahaman. Kecelakaan itu bukan kecelakaan kecil. Itu hanyalah masalah lain pada motor. Lalu saya berhenti lagi. Itu akan tiba, terjadi kecelakaan. Tetapi ini bukan harinya.
Bos Ducati Corse, Gigi Dalikna terlihat di garasi Gresini saat tim dan staf teknis pabrikan bekerja untuk memecahkan masalah teknis yang berulang kali menghantui Marquez pada hari pertama tes pramusim. Salah satu rahasia Ducati adalah mereka merawat semua motornya, kata Marquez. Tentu saja para pembalap pabrikan, mereka akan lebih banyak berada di dalam garasi. Namun, jika Anda punya masalah, mereka akan mengurus semua pembalap. Ini adalah salah satu rahasianya, ini adalah cara untuk belajar, untuk memperbaiki masalah semua motor. Tes pramusim MotoGP 2024 pada hari pertama Marquez di Sepang tidak berjalan mulus. Dia menjadi yang tercepat ke-9, tertinggal 0,670 detik dari pembalap tercepat hari pertama tes, Jorge Martin, Prima Pramac, dan mengalami beberapa masalah teknis. Hari ini adalah hari yang sibuk, hari yang aneh. Kami, bersama tim, mempunyai banyak masalah, aku Marquez. Tetapi hal baiknya adalah tim bereaksi dengan baik, mereka memperbaiki segalanya. Tetapi segala sesuatu yang bisa saja terjadi hari ini. Kami tidak dapat bekerja dengan baik. Pada jam terakhir sore hari adalah saat kami melakukan beberapa putaran berturut-turut, kami mulai merasa lebih baik dengan motornya. Yang terpenting, ini adalah hari pertama pengujian, dan tim bekerja dengan baik dan memperbaiki masalah dengan cara yang sangat profesional. Hari ini saya berlatih sedikit dengan sandaran kaki, itu adalah hal yang paling membuat saya tidak nyaman. Ada rencana untuk meyeting setang, tetapi tidak ada waktu. Kami mengerjakan rem belakang, mungkin saya bisa meningkatkannya di sana, tutur pembalap Spanyol itu. Rem depannya juga, kami banyak mengerjakannya. Ini adalah salah satu poin di mana saya paling memperhatikan perasaan itu. Ini memahami cara berkendara, bagaimana saya bisa beradaptasi dengan motornya, bagaimana motor bisa beradaptasi dengan saya, ujar Marquez. Motornya sangat berbeda. Pada akhirnya, bagi seorang pembalap, ketika Anda berkendara dengan baik di suatu sirkuit, itu akan baik untuk motor apapun. Ketika Anda berjuang, saya berjuang di sini di Malaysia dalam sejarah saya, perasaannya berbeda. Salah satu perbedaan utama sejak Marquez berpindah dari Honda ke Ducati adalah kemampuannya untuk berbagi data di antara 8 motor, yang banyak di antaranya diperkirakan akan bertarung di depan. Untuk membandingkan dengan Ducati lainnya, di beberapa tikungan saya sama, di beberapa tikungan saya agak lambat, kata Marquez. Sekarang, saya perlu menyesuaikan diri dan memahami apa yang mereka lakukan. Anda selalu mencari lap berkualitas tetapi hari ini saya tidak mampu melakukannya. Itu adalah ritme pertama. Ini adalah hari pertama, saya punya 2 hari lagi untuk beradaptasi dengan motor. Dengan Honda, datanya terbuka, tetapi untuk memiliki lebih banyak motor, hari ini saya tidak membandingkan, hanya 1 lap dengan Jorge Martin, hanya untuk memahami apa yang dia lakukan karena dia adalah Ducati tercepat. Tetap saja, saya berada sangat jauh di beberapa bagian trek. Saya mulai mengerjakan pengaturannya dan tidak mengkhawatirkan yang lain. Saya berkendara dengan setup standar Ducati. Saya tidak menyentuh apapun. Sementara itu, Raul Fernandez, Trackhouse Racing, tidak akan melanjutkan sesi pada hari kedua tes pramusim karena mengalami kecelakaan. Fernandez menambah jumlah pembalap yang tidak menyelesaikan sesi setelah Franco Morbidelli juga dipastikan tidak turun pada tes pramusim MotoGP 2024 di sirkuit Sepang, Malaysia dan sirkuit Lusail, Qatar setelah kecelakaan pada tes privat di Portimao, Portugal. The fakeness, if you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.